kemungkaran, kemaksiatan merajalela itu disebabkan bukan karena tidak ada orang-orang yang baik, bukan juga karena orang-orang jahat itu banyak, tidak. Tetapi kemungkaran, kemaksiatan itu merajalela karena orang-orang baik, orang-orang benar tidak mau bersuara lantang, tidak mau menunjukkan telunjuknya, tidak mau bersuara dan berteriak. Akhirnya orang-orang jahat berani melakukan kemungkaran dan kejahatan disebabkan tidak ada orang yang berteriak. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين والذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimun wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid At-Thaibah, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah kesibukan kita dalam berpacu dengan waktu untuk meraih dan menggapai kebahagiaan di dunia, mencari nafkah demi kesenangan di dunia, saya, Bapak dan Saudara masih bisa menyempatkan waktu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada hari kemarin, saat ini, dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang, kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikut-pengikut beliau. Termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat yang ke-8, 9, dan 14, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita umat Islam untuk mewaspadai tipe-tipe manusia yang berdandan atau berpakaian pakaian muslim, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang muslim. Ibarat kata pepatah, musang berbulu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhirat, beriman pada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Yang maha mengetahui isi hati manusia adalah Allah, sebab Allah adalah pencipta manusia. Apa yang ada di pikiran dan perasaan manusia semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan, sesungguhnya di tengah-tengah manusia itu ada orang yang ngomong, ada orang yang bicara, ada orang yang ngaku bahwa dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari kiamat, tapi sesungguhnya dia tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, juga dia tidak beriman kepada hari kiamat. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Kalau Allah, insya Allah pasti nggak bisa ditipu. Allah maha tahu. Cuma orang beriman bisa saja ditipu, karena kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu Allah ingatkan, salah satu ciri mereka itu adalah Allah jelaskan pada ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka jumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka ngomong amanna. Aku juga beriman loh. Aku juga Islam. Tidak hanya ngomong. Pakaiannya pakaian para nabi dan para rasul. Pakaiannya pakaian para habaib. Pakaiannya pakaian orang yang beriman. Topinya peci hitam atau peci putih. Pakai sorban. Pakai baju koko, pakai gamis, ngomongnya sesuai dengan omongan kita, dengan ucapan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Seperti itu. Tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Wa idza khalau ila sayatini, nanti setelah mereka bertemu kembali kepada konco-konco mereka, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka ngomong, inna ma'akum, aku senantiasa bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, aku cuma bohongin mereka aja. Aku bohongin tuh orang-orang yang beriman. Aku ngaku aku orang beriman, pada sesungguhnya aku tidak beriman. Itu salah satu ciri. Ciri yang kedua Allah nyatakan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di tengah-tengah manusia itu ada orang-orang yang ucapannya, perkataannya, pernyataannya, omongannya begitu memukau dan mempesona. Dia berbicara tentang urusan dunia begitu indah dan manis, tutur katanya, membuat kalian
terpukau, terpaku dan terpana. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Dan dia membawa nama Allah untuk memperkuat apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya itu tidak beriman, tapi dia sengaja bawa nama Allah untuk menyatakan kepada orang-orang yang beriman bahwa dia beriman. Jadi nama Allah yang dia bawa. Bahkan dia bersumpah pun dengan membawa nama Allah. Demi Allah aku bersumpah, demi Allah aku berjanji. Atau dia berkata insya Allah. Nama Allah selalu dia bawa-bawa. Wa huwa aladul hisam. Tapi sesungguhnya dia itu adalah orang yang sangat menentang agama Allah dan dia sangat membenci kalian. Dia paling tidak suka dengan kalian. Itu kata Allah. Firman Allah ini Allah sampaikan jauh sebelum Republik Indonesia ini ada. Bahkan firman Allah ini Allah sampaikan sebelum orang Islam ada di Indonesia. Jadi kalau firman Allah ini disampaikan oleh Nabi, kita hitung dengan perjalanan waktu, kira-kira sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sebab Nabi kita wafat, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Kalau sekarang sudah tahun 2022, berarti kurang lebih 1390 tahun Nabi kita sudah berada di perut bumi atau berdiam di makamnya. Nabi sudah sampaikan kepada kita umat Islam agar waspada, jangan sampai kita tertipu. Nih manusia model ini, kalau dia suatu saat dia punya jabatan atau dia punya kekuasaan, oh dia akan nipu. Itulah sebabnya Rasulullah ingatkan, sayakunu alaikum a'immah. Nanti setelah aku wafat, kata Rasulullah, akan datang kepada kalian a'immah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang bermuka dua, yang lain di bibir, lain di hati, lain di mulut, lain di perbuatan. Ciri-cirinya kata Rasulullah, yamlikuna riqabakum. Pemimpin itu dia akan menguasai hajat hidup kalian. Artinya kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya sangat mempengaruhi kehidupan kalian. Misalnya kebijakannya menaikkan BBM, kalian ikut pusing. Kebijakannya menurunkan harga BBM, kalian akan senang. Akan ada pemimpin-pemimpin seperti itu, kata Rasulullah. Jauh sebelum umat Islam ada di Indonesia, jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri. Nabi sudah memprediksi. Tipe yang kedua kata Rasulullah, wa yuhaddisunakum fayakzibun. Pemimpin itu dia suka memberikan janji-janji indah kepada kalian, fayakzibun. Tapi janji tinggal janji, tak pernah ada bukti atau realisasi. Kalaupun dia buktikan janjinya, dari 10 janjinya paling 3 yang terbukti, 7-nya hanya PHP, pemberian harapan palsu. Ciri yang ketiga, wa ya'maluna fayusi'un. Pemimpin model begitu, dia punya semboyan kerja, dan kerja, fayusiun. Tapi hasil kerjaannya tidak pernah tuntas,
tidak pernah selesai dan tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh seluruh orang yang dipimpinnya. Yang merasakan manfaat hanya segelincir dari konco-konconya, sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Prinsipnya adalah kerja, tapi kerjaannya banyak yang mangkrak. Kerjaannya banyak tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Ciri yang keempat, la yardaunakum hatta tuhassinu. La yardaunakum hatta tuhassanu qabihahum. Dia tidak akan senang sama kalian. Dia tidak akan pernah ridho dengan kalian hatta tuhassinu, kecuali kalau kalian muji-muji qabihahum. Kerjaannya yang buruk itu kalian puji bagus. Biarpun pekerjaannya jelek, kalian angkat jempol 2 jari, Anda berikan tanda oke, dia senang. Tapi kalau Anda berikan jempol terbalik, marah dia. Ciri yang kelima, wa tusaddaku kazibahum. Kalian baru akan disenangi sama dia jikalau kalian membenarkan kebohongannya. Dia bohong, tapi tetap kita harus percaya dengan kebohongannya. Dia sudah jelas-jelas berbohong, tapi kita harus percaya dengan kebohongannya. Kalau kita mau dia tidak mendakwa kita, atau dia tidak mempidanakan kita, atau dia tidak memenjarakan kita, kita harus bilang pekerjaannya bagus, kerjaan Bapak memang hebat. Kemudian ciri yang terakhir, wa yutuhum al-haq ma radu bihi. Dia akan senang kepadamu kalau Anda memberikan haknya, apa yang dia mau Anda penuhi. Maunya dia Anda turuti, nah itu baru Anda disenangi oleh dia. Anda akan dipuji-puji dan disanjung-sanjung oleh dia. Akan ada pemimpin-pemimpin seperti itu, kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sebagai penutup, saya sampaikan lagi sebuah hadis agar kita jangan sampai termasuk kepada orang-orang seperti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu saat kepada umatku di mana saat itu mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang suka bohong. Barang siapa yang berkoalisi dengan mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Wa tusaddiqu kazibahum, membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, memuji-muji keburukan-keburukan mereka, maka dia adalah bagian dari mereka dan aku bukanlah bagian dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka, kata Rasulullah. Dan di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan syafaatku dan mereka tidak berhak untuk meminum air dari telaga haudku di hari kiamat. Tetapi barang siapa yang tidak berkoalisi dengan mereka, tidak gabung dengan mereka, minimal di dalam hatinya dia menolak, maka dia termasuk umatku, dia termasuk golonganku. Tidak membenarkan kebohongan mereka, tetapi menyatakan bahwa kau adalah pemimpin yang tukang bohong. Dia berani mengatakan kebenaran itu. Dan itu adalah seutama-utama jihad. Afdalul jihad
seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar inda sultanin jair, di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Resikonya mati. Tapi mati di dalam menyampaikan kebenaran adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada orang yang berani mengambil resiko di jalan ini, ada yang takut mengambil resiko di jalan ini. Tapi saudara-saudaraku, sebagai seorang muslim ingin saya tandaskan bahwa kita punya kewajiban moral ketika kita melihat ada ketimpangan, ada kebohongan, dan ada tindakan kezaliman. Man ra'ayya minkum munkaran, barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, siapapun dia, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yugayyirhu biyadih, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau kau tak sanggup merubah dengan tangan, fabilisani, rubahlah kemungkaran itu dengan lidahmu, ngomong. Kemungkaran, kemaksiatan merajalela itu disebabkan bukan karena tidak ada orang-orang yang baik, bukan juga karena orang-orang jahat itu banyak, tidak. Tetapi kemungkaran, kemaksiatan itu merajalela karena orang-orang baik, orang-orang benar tidak mau bersuara lantang, tidak mau menunjukkan telunjuknya, tidak mau bersuara dan berteriak. Akhirnya orang-orang jahat berani melakukan kemungkaran dan kejahatan disebabkan tidak ada orang yang berteriak. Kalau di lingkungan kita ada maling yang mau nyopet, yang mau mengambil sepeda atau motor tetangganya, kita tahu itu maling, tapi kita diam, maka malingnya semakin berani. Andai kata kita berteriak, awas ada maling, tentu saja dia akan kabur. Jadi kejahatan, kemaksiatan ini terjadi oleh karena orang-orang yang benar, orang-orang yang baik hanya berdiam diri, tak mau bersuara lantang. Saudaraku sekalian, sebagai seorang muslim, saya sering mengatakan bahwa kita umat Islam ini terpuruk karena kita umat Islam terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang amat peduli dan ada kelompok yang peduli amat. Saudara dan saya mau menempatkan posisi mana? Apakah kita mau menempatkan diri kita pada orang-orang yang amat peduli ataukah orang-orang yang peduli amat? Kalau orang yang peduli amat, ada motor tetangganya mau dimaling, dia tetap diam aja. Ah, peduli amat, yang penting kan bukan barang saya. Ini orang yang peduli amat. Tapi kalau orang yang amat peduli, meskipun motor itu bukan motornya, tapi motor itu adalah tetangganya, dia membela hak tetangganya, pasti dia akan berteriak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan, kejahatan dan kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alinna wa syafi'na wa maulana Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Gara-gara setan Nabi Adam diusir dari surga. Dan jangan gara-gara setan kalian tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Faghfir lana warhamna ya Rahman. Faghfir lana warhamna ya Rahim. Faghfir lana warhamna ya arhamar rahim. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrallahi akbar. Aqimissalah.